Halo semuanya, kembali lagi channel Fans MotoGP Indonesia. Ya, jadi saya langsung buat video tadi bikin livery tim Ferrari ya, penilaian livery tim Ferrari. Dan saya langsung buat video mengenai breaking news yang cukup mengagetkan. Ini cukup mengagetkan bagi saya sendiri dan untuk bagi penggemar juga. Karena ya kita tahu bahwa race director F1 Michael Masi resmi dipecat ya. Dan ya nggak jadi race director lagi dan akan digantikan oleh siapa nih, saya lupa namanya, saya cek dulu ya. Ya langsung dicek oleh Neil Wittich dan Eduardo Freitas. Jadi singkat dulu, Eduardo Freitas nih kalau nggak salah dia race directornya di WEC ya, di 24 Hours Le Mans kemarin juga ada. Sebenarnya saya nggak terlalu nonton, cuman saya baca berita dari media lain, saya sempat baca dari sebelum nonton video ini. Dan juga ada Neil Wittich. Jadi Neil Wittich ini kalau nggak salah pernah jadi race directornya DTM kalau nggak salah saya ingat. Dan ya cukup mengagetkan ya. Jadi kita langsung aja baca beritanya ya. Kita baca beritanya dari resmi F1 ya, dari beritanya dari F1 app. Jadi bagi kalian yang pengen tahu lengkapnya itu bisa download aplikasinya F1 di Android ataupun di Apple Apple ya kalau nggak salah ya, Android sama di ya Apple di iPhone gitulah. Ya, jadi kita baca langsung. Saya translate ke bahasa Indonesia, ini sudah translate, mungkin akan sulit tampilin ya, jadi saya langsung baca aja. Kalau ini, Michael Masi akan digantikan sebagai direktur balap Formula One dan ditawari posisi baru di FIA sebagai bagian dari serangkaian perubahan menyusul analisis badan pengatur balapan ke Grand Prix Abu Dhabi tahun lalu. Neil Wittich dan Eduardo Freitas yang baru-baru ini bekerja di WEC dan DTM akan menggantikan peran direktur. Mereka akan dibantu oleh Herbie Blass yang kembali ke F1 setelah sebelum menjabat sebagai wakil pendahulu Charlie Whiting sebagai penasihat senior tetap. Trio manajemen balapan baru akan memulai peran baru mereka di Barcelona minggu depan. Jadi minggu depan udah mulai tes di Barcelona ketika 3 hari pramusim berlangsung. Presiden FIA yang baru terpilih, Mohammed bin Sulayem, mengatakan bahwa masih mencapai pekerjaan yang sangat menantang selama 3 tahun. Jadi ya, Michael Masi ini selama 3 tahun baru menjabat ya, karena 2019 awal Charlie Whiting udah meninggal dunia karena serangan jantung ya. Michael Masi lah yang menggantikan ya. Dan mengenai perubahan struktural, Ben Sulayem mengatakan akan dibuat virtual race control room untuk membantu race director, seperti halnya video assistant referee atau VAR. VAR ini kayak dalam sepak bola juga ada ya. Akan ditempatkan di salah satu kantor FIA sebagai cadangan di luar sirkuit. Dalam hubungan real time dengan direktur balapan FIA F1, ini akan membantu untuk menerapkan peraturan olahraga menggunakan alat teknologi paling modern. Jadi komunikasi radio langsung selama balapan yang saat ini disiarkan langsung oleh semua TV akan dihapus. Jadi yang kita bisa baca komentar mengenai radio yang tulisan baca radio tim sama race engineer-nya itu resmi dihapus. Jadi dihapus untuk melindungi direktur balapan dari tekanan apapun dan memungkinkan dia mengambil keputusan secara damai. Masih dimungkinkan untuk mengajukan pertanyaan kepada direktur lomba sesuai dengan proses yang terdefinisi dengan baik dan tidak mengganggu. Prosedur membuka kembali sertifikat akan dinilai ulang oleh Komite Penasihat Olahraga F1 dan dipresentasikan ke Komisi F1 berikutnya sebelum dimulai musim. Lalu Muhammad menambahkan, saya mempresentasikan rencana lengkap ini kepada Dewan Olahraga Motor Dunia dan Senat yang memberikan dukungan penuh kepada mereka. Jadi intinya bahwa race director yang biasanya ada Michael Masi itu resmi dihapus. Jadi kayak nggak ada bisa percakapan komunikasi antara tim sama Michael sama race director, jadi itu nggak bisa lagi. Dan satu lagi nih saya baca tadi, komunikasi radio langsung yang mungkin penayangan
name radio mungkin itu dia akan dihapus juga demi nggak terjadi konflik antara Red Bull dengan Mercedes tahun lalu di Abu Dhabi tepatnya. Jadi ini gara-gara Abu Dhabi juga ya, yang persaingan sengit juara dunia itu yang ya bisa dibilang ada konflik-konflik, ada ketidakterimaan atau apapun itu. Jadi ya ini ya jadi perdebatan dan hasil akhirnya seperti ini. Dan ya saya cukup kaget juga dengan masih dipecat, karena ya bayangin baru 3 tahun loh jadi race director gitu loh, pengalamannya tuh masih belum ada, dibilang minimal 5 tahun lah baru kita bisa lihat apakah ini bekerja atau tidak gitu. Jadi ya cukup mengecewakan di saya. Jadi oke, apakah pertanyaannya masih ini layak atau enggak? Yes, Michael masih layak kalau menurut saya pribadi. Karena gimana, saya bilang tadi Michael masih baru 3 tahun, jadi masih belum ada pengalaman yang cukup. Maka belum ada pengalaman, ditambah emang ya Michael masih ya salah satu faktor F1 seseru 2021 adalah keputusan Michael Masi. Jadi bisa dibilang Michael Masi adalah salah satu orang yang salah satu pihak yang membuat F1 2021 itu seru banget. Dan di samping itu emang Michael Masi punya kekurangan ya, memang keputusannya yang kontroversi, yang emang enggak ya kurang konsisten lah bisa dibilang. Jadi kayak pembalap A melakukan pelanggaran itu nggak dipinati, tapi pembalap yang B gitu, contoh B itu dipinati. Jadi emang kayak gitu, dan banyak kontroversi yang cukup apa ya, di luar bisa dibilang di luar nalar ya, nalar maksudnya dalam arti itu kita menilai semua itu ini penalti, tapi ternyata nggak dipinati. Itu jadi agak bingung. Nggak hanya Mercedes mungkin yang cukup protes, Red Bull juga sempat protes mungkin di awal pertengahan musim. Tapi ya ada beberapa pembalap lah, salah satunya Fernando Alonso ya. Fernando Alonso ini kan pernah protes dia di Sochi waktu itu. Dia katanya ketika start dia sengaja motong untuk motong jalur, tapi kan ada yang kayak semacam apa pitboardnya ya, ternyata nggak ada penalti itu. Dan dia mengkritik satu lagi Lando Norris. Dia waktu itu ketika di lap 52 waktu itu ya kalau nggak salah, Norris itu kan pit tapi dia melebar karena licin, karena hujan, dan itu nggak ada penalti, cuma di warning doang, di implement apa tuh, cuma ditegur doang. Jadi itu nggak konsisten. Tapi harusnya ya seperti yang kejadian Norris tuh harusnya dipinati, karena emang ada aturannya ya. Kayak Yuki Tsunoda di Austria, dia 2 kali masuk pit, 2 kali nginjak garis putih. Itu nginjak garis putih keluar garis putih loh, dikit loh, padahal cuma paling berapa senti. Ini Norris benar-benar keluar gitu, jadi cukup jauh keluarnya juga. Jadi harusnya Norris dipinati juga, tapi ya udah berlalu, ya udah gitu. Dan dengan hal ini ya ada pro kontra juga ya tentunya dari penggemar. Ada yang emang bilang Michael masih layak dipecat, ada yang bilang Michael masih layak dipertahankan. Jadi ya inilah ya namanya F1, ini pasti ada pro kontranya ya. Setiap penggemar tuh nggak bisa keputusannya itu harus sesuai yang resmi yang ada, pernyataan yang ada. Jadi ya bisa setuju, bisa nggak setuju. Dan kalau untuk saya sendiri, untuk mengenai mereka masih dipecat, saya sendiri sih nggak setuju. Tapi untuk kalian komentar aja di bawah setuju apa enggak gitu. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih untuk Michael Masi yang selama 3 tahun udah ya menjadi race director lah ya, meskipun ada kekurangan, tapi menurut saya ya Michael Masi masih layak dan cukup bagus kinerjanya. Dan berharap juga Michael Masi dapat pekerjaannya untuk kedepannya, pokoknya tetap dapat pekerjaan bisa dimanapun. Dan ya saya sendiri nggak bakal lupa lah sama jasanya Michael Masi lah pokoknya. Ya, jadi sekian itu aja mengenai video mengenai Michael Masi ya. Jadi jangan lupa untuk ketik atau saran di bawah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan saya akan upload videonya besok karena ini udah malam banget ya, saya sudah bilang. Dan saya pasti bakal upload untuk besok, dan emang cukup panjang ini hari ini durasinya, emang banyak yang mau dibahas ya.
Dan setelah video ini saya akan buat mengenai satu lagi tuh Otmar Zalesnewer yang resmi menjadi tim Alpine ya. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.